Tahun 2011, Muhammad Abdul Razak yang biasa dipanggil Roza datang ke pondok pesantren, berangkat ke pondok pesantren, tepatnya pondok pesantren At-Tauhidiyah Syekh Said bin Arimia, Kiren Talang, Tegal. Waktu demi tahun dilewati dengan sukacita, dilewati dengan sukaria, berkenalan dengan teman-teman yang jauh, yang dekat, semua jadi kenal. 3 tahun, tepatnya kelas 6 Ibtidaiyah Abdul Razak berhasil membanggakan orang tua menjadi salah satu khotimin juz amma. Alhamdulillah, dengan semangat Abdul Razak sekali lagi bisa membanggakan orang tua. Setahun kemudian mengkaji Fathul Qorib, tepatnya Mulhatul I'rab, masih dengan semangat, masih dengan cita-cita yang sungguh. Tepatnya di bulan Jumat Tsani, Abdul Razak termenung di pondok pesantren At-Tauhidiyah ketika mendengar teman kawan dari rumah menceritakan, apakah kamu nggak pulang ketika ayahmu sakit, ayahmu kas tabrakan, apa kono balik nang omah apa ora niliki. Aku merasa bingung, aku harus bagaimana. Kemudian firasat anak kepada orang tua merasakan apakah akan yang terjadi, aku tidak tahu. Bingung, bismillah, aku pulang dengan izin keamanan. Minggu pagi bar sekolah, izin keamanan, pulang ke rumah. Aku melihat orang tuaku tergeletak di kasur di ruang tengah. Aku bingung, aku menyapa orang tuaku, beliau juga masih tak sadarkan diri dari malam Sabtu sampai ke hari malam Senin. Tapi aku berfirasat, memang inilah sudah takdir. Malam Senin ba'dal Isya 17.55, ayah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sedih, bingung ketika itu, apakah aku akan meneruskan perjalanan ke pondok pesantren At-Tauhidiyah, melanjutkan pendidikan pondok pesantren At-Tauhidiyah. Kemudian setelah setahun kemudian, tepatnya Alfiyah Ibnu Malik jilid 2, aku masih bersama ibu. Aku izin kepada ibu di tahun depan di Alfiyah Ibnu Malik kedua, aku izin kepada panjenengan kula badhe khatim Alfiyah. Tapi sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil ibu pada bulan Dzulhijjah. Aku bingung, aku harus bagaimana ketika aku ingin mengembangkan sayapku, ingin mengejar cita-cita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah memanggil kedua orang tuaku, semangatku hancur pada saat itu. Aku bingung, aku terasa bagaimana lah, tapi aku tetap semangat sehingga sampai ke kelas 3 aliyah yang aku bercita-cita ingin membahagiakan orang tuaku dan mengantarkan keduanya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 hal yang bisa kita petik dari kisah hidup Muhammad Abdul Razak Kepandian itu. 1, yakni semangat dan motivasi. Yang kedua adalah rasa sabar dan ikhlas. Kalau kita tidak punya rasa sabar dan ikhlas, maka kita tidak bisa menggapai dunia dengan penuh kelegaan hati. Dan kalau kita tidak punya motivasi dan semangat, justru kita tidak pernah bisa menggapai dunia itu. Menurutku, yang bisa diambil pelajaran dari kisah hidup dari saudara Abdul Razak Kepandian adalah bahwa ia begitu kuat untuk menghadapi takdirnya. Meski Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan berbagai macam cobaan, tapi ia hadapi semuanya dengan rasa sabar dan tawakal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Sebagaimana yang tadi ditanyakan oleh saudara tentang mengenai kelas 3 aliyah, tentunya kami sebagai pengajar banyak pengalaman memegang kelas 3 aliyah dari tahun per tahun dan tahun per tahun mempunyai maziyah tersendiri-sendiri. Adapun yang saya dapatkan keistimewaan atau maziyah yang didapatkan di kelas 3 aliyah kali ini, itu satu, kekompakannya. Yang kedua itu alhamdulillah banyak karya yang diciptakan oleh kelas 3 aliyah yang sudah saya teliti dan saya baca dan saya beri pengantar atau diberi komentar, yaitu sekitar 4 karya. Dari mulai usul fikih, nahwu, balaghah, fikih, dan ilmu mantek, bahkan 5 karya. Ya mungkin seperti itu, masing-masing memiliki maziyah tersendiri-sendiri. Tentunya sangat banyak sekali yang berkesan itu. Semakin setiap orang itu yang mempunyai kesan tersendiri-sendiri. Ada yang meninggalkan kesan lucunya, ya, ada yang meninggalkan kesan istilahnya itu pribadi yang giat, ada yang memberi kesan malasnya dan lain sebagainya. Masing-masing orang itu ya berindividu, mempunyai karakter tersendiri-sendiri. Alhasil pesan dan kesan untuk kelas 3 aliyah ini ya banyak sekali. Pesan untuk kelas 3 aliyah untuk pesan kepada kelas 3 aliyah, kami harap kepada teman-teman kelas 3 aliyah, kita selalu ingatlah pesan beliau, wakila Nabi Ibrahim alaihissalam, alal akili ayyakuna arifan bizamanihi mustakbilan bisu'unihi arifan birabbih. Sebagai orang yang intelektual, maka harus mengetahui tentang kondisi zamannya, harus menyesuaikan. Bagaimana zaman kita ini sudah zaman yang globalisasi, zaman yang sudah modern, maka sebagai santri tantangannya itu harus bisa menyesuaikan, menghadapi zaman yang seperti ini. Mustakbilan bisu'unihi, dan harus tanggap, siap menyelesaikan permasalahan-permasalahan zaman tersebut. Berani meskipun basicnya santri salaf, tapi tidak kalah dengan orang-orang yang belajar di luar akademisi. Santri pasti bisa. Arifan birrobi, terutama ini. Di samping kita intelektual, kita itu tadi arifan bizamanihi, orang yang moderat, mustakbilan bisunihi, yang bisa menanggapi semua permasalahan, dan ingat satu, yaitu arifan birabbihi, harus ma'rifat kepada Tuhannya, selalu ingat, jangan sampai lepas dari syariat Tuhannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pesan. Dan satu lagi, saya selalu ingatkan kepada teman-teman dengan motonya Imam Syafi'i, sa'adribu fi tulil biladi wa ardiha analu muradi au amutu horiba, fa in talifat nafsi falillahi darruha wa in salimat kana ruju'u qariba. Sa'adribu, saya akan menelusuri, menggapai, akan terjun, akan menguasai fitulil biladi wa ardiha, di panjang dan lebarnya perkotaan ilmu. Jangan sampai berhenti di satu kota ilmu, satu kitab. Kita kuasai segala ilmu. Analu muradi au amutu horiba, hingga kita itu memperoleh apa yang kita cita-citakan, atau kita mati dalam keadaan mengembara. Kita pilihannya cuma 2, mendapatkan cita-cita atau mati dalam perjalanan. Amutu analu muradi au amutu horiba,
Fa in talifat nafsi falillahi darruha. Jika saya meninggal dunia dalam keadaan mencari dan memperoleh cita-cita, falillahi darruha, maka saya akan kembali kepada Allah Ta'ala. Wa in salimat kana ruju'u qoriba. Apabila saya selamat, maka sebentar lagi kita itu akan kembali dan mengurus kaum masing-masing. Mungkin itu yang saya sampaikan, pesan untuk kalian semua, terutama untuk saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi rafa'al ilmi unasan wa adallahum bil jahlil akharin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama dari kami selaku Dewan Harian mengucapkan terima kasih kepada rekan lulusan tahun 1441-42. Dalam hal ini pengurus dipertanyakan bagaimana tanggapan dari pengurus untuk kelas 3 aliyah tahun ini. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada kelas 3 aliyah. Yang kedua, masalah tanggapan kami untuk kelas 3 aliyah